Tadi mengatakan kenal dengan para terdakwa, kenalnya sejak kapan? Siap, kenal sejak akhir 2025 sejak masuk ke Bais TNI. Tapi saudara kan beda satker. Siap. Saudara di D ya, Direktorat D. Siap, betul. Ini kan mereka di Denma. Siap. Kan beda satker maksudnya. Sering jumpa. Dalam kegiatan apel, dalam kegiatan olahraga, kebetulan ada yang menjabat sebagai pajas. Jadi pasti terlihat mukanya, siap. Oh, taunya di situ saja. Siap. Langsung ke situ tadi bahwa tanggal berapa? 17 habis upacara itu dan Denma melapor kepada Direktur D. Siap. Saudara diperintahkan oleh Direktur D untuk mendalami. Siap. Ya, silakan cerita dari situ. Berawal dari tanggal 17 setelah selesai sholat zuhur, waktu itu kami mendapat arahan dari direktur kami untuk melakukan pendalaman terhadap 2 personil yang sedang berada dirawat di klinik Bais Denkes Bais TNI. Sekitar jam 1 kami tiba di klinik menemukan ada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 1 dalam kondisi mukanya luka, kehitam-hitaman, terus tangannya juga, terdakwa 2 juga, tangan kanannya juga dalam kondisi luka-luka. Pada saat kami datang, kami bertanya, kenapa? Tapi kelihatan kedua terdakwa ini dalam kondisi takut, dalam kondisi bingung, sehingga pertanyaan kami tidak dijawab dan lama-lama dijawab kalau terkena air panas. Jawabannya yang pertama ke kami. Terus kami bertanya terus, yang terdakwa 1 karena kami curiga, kami suruh buka baju dan kami lihat ada memang luka di sebelah dada kanan menghitam. Terus luka itu di wajah, dada kanan dan tangan. Jadi terlihat dengan jelas. Terdakwa 2 yang kami lihat hanya di tangan kanan saja, tidak ada yang lain. Terus kebetulan izin yang mulia, sebelumnya tanggal 16 sore kami nonton TV di rumah. Itu ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya waktu itu menjelaskan bahwa penyiraman cairan tersebut saudara A itu berakhirnya di wilayah Kalibata. Jadi kami teringat ke situ melihat bekas luka yang tidak semestinya ini, tidak wajar ini. Akhirnya kami punya pikiran, jangan-jangan personel yang ini terlibat di dalam tersebut, sehingga pertanyaan kami bertanya makin jelas ke teman-teman ini, ke terdakwa 1, terdakwa 2, apakah kamu ada hubungannya dengan kegiatan penyiraman dengan saudara Andri Yunus? Karena terdakwa 1 ini lama-lama dia bingung sendiri, ketakutan sendiri, akhirnya dia menjawab siap, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga mengakui. Setelah itu pertanyaannya formal atau sudah dalam bentuk BAP? Siap, formal. Apa pendalaman, elisitasi? Tidak ada dalam bentuk BAP, baru pendalaman. Siap. Bukan pertanyaan tadi itu loh, dalam ngobrol biasa secara lisan atau sudah dihadapkan secara lisan? Masih di klinik Denkes. Oh, masih di klinik. Masih di klinik Denkes, siap. Berarti masih tanya jawab biasa saja ya? Tanya jawab. Belum dihadapkan ke kantor untuk melakukan pemeriksaan, ada hadapan? Belum. BAP gitulah ya? Siap, tidak. Siap. Langsung mengaku? Mengaku. Si terdakwa 1? Terdakwa 1, mungkin karena merasa sakit. Si Edi ini? Terdakwa 1, siap. Yang mukanya. Ya, pertanyaannya gimana? Coba diulang. Kami nanya, apa kamu ada hubungannya dengan yang sedang viral di TV yang terkait dengan penyiraman saudara Andri Yunus? Diam dan lama-lama menjawab, siap. Siapa? 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 Siap. Dari terdakwa 1. Apa yang kau lakukan? Akhirnya diceritakan pada saat itu memang dia melakukan penyiraman naik motor dibonceng, yang nyetir motornya terdakwa 2 dan dia melakukan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus, ya. Terus setelah itu kami bertanya, siapa lagi yang terlibat? Siapa lagi yang menemani kalian, yang mendampingi kalian ikut terlibat? Karena lama-lama mendekati jam 3 sore mengaku kalau dia dibantu oleh 2 teman yang lain. 2 teman yang lain disampaikan ke kami, yaitu terdakwa 3 dan terdakwa 4. Setelah kami tahu, kami laporkan ke Dandenma melalui telepon di ruangan kalau minta tolong supaya dihadirkan ke Denkes 2 orang atas nama terdakwa 3 dan terdakwa 4.
Sekitar jam setengah 4 sore, terdakwa 3 terdakwa 4 hadir di Poliklinik Denkes. Kami bertanya, tidak panjang lebar karena terdakwa 1, terdakwa 2 sudah mengakui kalau orang itu secara bersama-sama melakukan. Terdakwa 3, terdakwa 4 mengakui perbuatannya. Tadi terdakwa 2 belum mengakui. Siap? Terdakwa 2 belum. Terdakwa 2 mengakui pada saat kami. Setelah terdakwa 1 mengakui, terdakwa 2 kami tanya, terdakwa 2 mengakui. Oh, baku sebelah. Siap, dekat-dekatan, siap. Baku sebelah. Ada dua-duanya di ruangan. Karena 1 sudah mengakui, terdakwa 2 nggak mau Mengakui. mengakui. Siap. Terus baru menyebut 3 dan 4. Siap. Yang menyebut 3 dan 4 terdakwa 1 atau 2? Terdakwa 1. Terdakwa 1. Terdakwa Oh, saya 1. dibantu sama 3 dan 4. Siap. Kapten Andala sama ini. Siap. Semi. Siap. Terdakwa 1 dalam kondisi sakit gitu mungkin bingung, panik. Akhirnya dia tidak berbelit-belit ke saya. Setelah saya adakan ilustrasi wawancara, dia tidak berterus terang apa yang dilakukan. Ya, lanjut. Setelah itu sekitar jam 5 sore saya laporkan ke Dandenma atas pengakuan dari 4 terdakwa ini, dan juga saya laporkan ke direktur kami yang memerintahkan kami untuk melakukan pendalaman. Setelah jam 5 sore, keempat terdakwa dimasukkan ke dalam sel oleh Dandenma selaku atasan yang berat menghukum. Siap. Saudara laporan ke Direktur D. Siap. Apa yang saudara laporkan bahwa ini mengaku bahwa ada hubungannya dengan AJ gitu. Siap. Kami laporkan sesuai dengan pengakuan daripada para terdakwa. Kalau ke apa yang sedang viral itu pelakunya anggota kita, kami sampaikan terdakwa 1, 2, 3, dan 4. Apa tanggapan Direktur? Direktur sepertinya melaporkan langsung ke pimpinan atas. Siap. Kaget nggak? Siap. Sempat kaget nggak? Siap. Sempat kaget. Siap. Marah? Siap. Kalau saudara mendengar itu pengakuan dari terdakwa 1 dan 2, apa perasaan saudara? Perasaan kesal, marah, karena mencoreng nama baik BAIS TNI. Siap. Kami selaku Babanda Pampers, pengaman personil, merasa kesal. Iya, kita pun terkaget-kaget pada saat 2018, tiba-tiba kok langsung 4 orang dari anggota TNI. Kan orang masih beranggapan siapa kan OTK itu. Siap. Nah, masih banyak manuliar 18. Kemudian setelah telepon ke Dandenma ambil alih, bawa ke Puspom. Siap. Terus kemudian saudara, langkah saudara apa lagi? Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam sel tahanan sekitar jam 5 sore, kami sekitar jam setengah 8 malam meminta keterangan anak-anak, meminta keterangan para terdakwa ini di ruangan kami. Oh, Siap. nah ini baru Siap. Kami Ya, masukkan ke permintaan keterangan. Siap. ya. Siap.